Pewarta Java TV. Para pecinta Pewarta Jawa TV, sebagai Khalifatullah, Satrio Peninggit Ratu Adil senantiasa menjaga hubungan kosmis, yakni antara dia sebagai jagat alit atau mikrokosmis dan Tuhan sebagai jagat ageng atau makrokosmis. Karenanya, Satrio Peninggit Ratu Adil sangat memahami dan mengamalkan 3 pokok ajaran leluhur Jawa yang terdiri dari Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti untuk mencapai kasampurnaning dumadi. Kesempurnaan hidup yang harus dibuktikan dengan hamemayu hayuning sasomo dan hamemayu hayuning bawono. Para pecinta Pewarta Jawa TV, 3 pokok ajaran leluhur Jawa yang selalu diamalkan oleh Satrio Peninggit Ratu Adil di dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai ksatria dan pemimpin negara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sangkan Paraning Dumadi memiliki arti harfiah asal atau sumber hidup. Dengan demikian, Sangkan Paraning Dumadi memiliki pengertian asal dan tujuan kehidupan Sang Satrio Peninggit Ratu Adil sebagai manusia di dalam jagat rame atau dunia. Bagi kaum kejawen, bahwa setiap manusia berasal dari 4 anasir yang bersifat fisik dan roh atau nyawa dan gaib yang diberikan oleh Tuhan. Keempat anasir yang menurut kaum kejawen sebagai sedulur papat tersebut adalah sebagai berikut. Tanah dengan warna hitam yang berkarakter gelap merupakan anasir yang membentuk nafsu alwamah bagi manusia. Dengan nafsu alwamah, manusia memiliki naluri makan dan minum untuk dijadikan energi di dalam hidupnya. Dari energi inilah manusia dapat melangsungkan hidupnya dan giat melakukan aktivitas. Apabila kemurkaan nafsu alwamah tidak terkendalikan, maka manusia akan gemar makan dan minum. Akibatnya, manusia akan mudah sakit dan malas bekerja. Dalam dunia pewayangan, nafsu alwamah dilukiskan dengan tokoh Kumbukarno, tokoh yang gemar makan dan minum serta tidur sesudah perutnya kekenyangan. Api dengan warna merah berkarakter panas merupakan anasir yang membentuk nafsu amarah bagi manusia. Dengan nafsu amarah, manusia memiliki naluri berani dalam menghadapi berbagai bahaya, bersemangat di dalam melakukan pekerjaan, dan pantang menyerah sebelum tujuannya tercapai. Apabila kemurkaan nafsu alwamah tidak terkendalikan, manusia akan mudah marah dan suka menghancurkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Dalam dunia pewayangan, nafsu amarah dilukiskan dengan tokoh Prabu Dasamuka, Prabu Rahwana, tokoh yang memiliki keberanian dan kenikatan yang tinggi, namun mudah berang bila tersinggung hatinya. Angin dengan karakter kuning atau karakter indah
merupakan anasir yang membentuk nafsu supiah bagi manusia. Melalui nafsu supiah, manusia akan selalu tampil dengan menawan dan suka akan keindahan, kesusastraan, seni, dan asmara. Manusia yang didominasi oleh nafsu supiah cenderung menjadi sastrawan atau seniman, pengabdi keindahan. Apabila kemurkaan nafsu supiah tidak terkendalikan, manusia akan menjadi budak keindahan, budak asmara yang dapat merusak jiwa dan raganya. Dalam tokoh pewayangan, nafsu supiah dilukiskan dengan tokoh Sarpo Kenoko. Karena sebagai budak asmara, Sarpo Kenoko memiliki banyak suami atau poliandri yang dimanfaatkan untuk memuaskan nafsu birahinya. Air dengan warna putih berkarakter suci merupakan anasir yang membentuk nafsu mutmainah bagi manusia. Melalui nafsu mutmainah, manusia akan suka melakukan kebajikan, menjunjung tinggi rasa cinta kasih, beragama, dan selalu berpikiran positif. Berkat nafsu mutmainah, manusia akan menunaikan amalan-amalan yang baik sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Apabila nafsu mutmainah tidak dapat dikendalikan, manusia akan suka menyembuhkan perbuatan-perbuatan baiknya dan merasa sok suci di hadapan orang lain. Dalam dunia pewayangan, nafsu mutmainah dilambangkan dengan tokoh Gunawan Wibisono. Tokoh yang lebih membela kebajikan dan kebenaran hingga berpihak pada Ayodhya ketimbang membela negaranya sendiri, yaitu Alengka. Karenanya sewaktu terjadi perang antara Ramawijaya dari Ayodhya dan Dasamuka dari Alengka untuk merebut Dewi Sinta, Gunawan Wibisono bergabung dengan pasukan Ramawijaya, berperang melawan Dasamuka, kakaknya sendiri. Nah, selain 4 anasir, yakni tanah, api, angin, dan air, maka Sang Satrio Piningit Ratu Adil sebagai manusia biasa memiliki anasir roh yang menurut kaum kejawen disebut sedulur pancer atau saudara inti. Melalui roh yang diberikan Tuhan, Sang Satrio Piningit Ratu Adil mendapatkan kehidupannya sejak dari kandungan ibu hingga sesudah dilahirkan di muka bumi. Sang Satrio Piningit Ratu Adil tidak hanya memiliki roh namun juga nyawa. Roh yang berasal dari kata rah itu mengacu pada makna darah. Berkat darah yang mengalir di dalam tubuh dengan jantung sebagai tenaga penggeraknya, Sang Satrio Piningit Ratu Adil dapat hidup. Sementara nyawa yang berasal dari kata hawa atau udara itu identik dengan napas. Berkat napas yang mengalir di dalam tubuh dengan paru-paru sebagai tenaga penggerak, Sang Satrio Piningit Ratu Adil dapat hidup. Karenanya, kalau jantung atau paru-paru tidak berfungsi lagi, maka darah dan napas tidak akan mengalir di dalam tubuh. Akibatnya, setiap manusia akan mengalami kematian. Karena roh atau nyawa datang dari Tuhan, maka paraning atau tujuan hidup Sang Satrio Piningit Ratu Adil sesungguhnya adalah Tuhan. Berdasarkan persepsi inilah, Sang Satrio Piningit Ratu Adil yang ingin kembali kepada Tuhan harus berusaha keras di dalam mengendalikan keempat nafsunya. Dengan mengendalikannya, roh atau nyawa akan mencapai tingkatan sukma sejati dan hidup yang memberikan rasa dan akal budi pada dirinya. Sehingga keberadaannya di dunia berbeda dengan binatang atau tumbuhan. Sebab itu, roh atau nyawa yang telah mencapai tingkatan sukma sejati karena terbebas dari segala dosa tersebut,
maka sang Satrio Piningit berhasil kembali kepada Tuhan.